doa bareng. Alhamdulillah didatangi oleh para guru-guru kita juga, Iya. didoain oleh sekian banyak orang, wabil khusus guru-guru tercinta, dan juga akhirnya gender reveal Iya. untuk dibagikan kabar gembira apa gendernya, ternyata dua-duanya boy, Boy. para pria-pria soleh, mudah-mudahan Allah Amin, jadikan amin. soleh yang akan meneruskan dakwah dan juga berkumpul dengan orang-orang yang tersayang. Ya alhamdulillah senang banget sih hari ini. Memang niatnya pengen sama-sama berbagi kebahagiaan dengan orang-orang tersayang. Rezeki juga, rezekinya Baby Twins ya didatengin sama ulama. Alhamdulillah banyak banget tadi ustadz-ustadz yang datang. Salah satunya ada Ustadz Fatih Karim yang doa, terus ada Bang Aap juga, Bang Aap El Karimi dan istri itu Ustadz datang, Agam, terus ada Ustadz Agam dan Kak Ari Aisyah, Untung, terus ada Ustadz Ari Untung dan Mimi Venita, terus ada Ustadz Samsam dan keluarga. Jadi alhamdulillah rezeki banget ya didatengin acaranya sama orang-orang soleh yang kita harapkan mudah-mudahan doa-doa dari mereka, doa-doa dari anak-anak yatim itu menjadi wasilah Allah mudahkan dan lancarkan persalinan sampai bayinya sehat selamat lahir ke dunia. Ya udah Koko mungkin udah menekan-nekan belum sih kalau misalkan baby twins ini laki-laki? Aku justru awalnya itu ngira aku hamil anak cewek. kenal pertandanya ini. Pak dandan gitu kali. Aku suka dandan, terus aku yang nggak terlalu suka parfum jadi beli-beli parfum gitu. Kalau tidur harus pakai parfum, kalau malam tuh harus dandan dulu bahkan pakai ini coba kecentilan gitu. Nah tapi makin ke jalannya waktu kok lama-lama jadi kayak males ya, terus muka jadi kucel ya gitu. Ternyata pas udah di USG satu udah mulai ketahuan ya Beb. Iya, Monasnya udah sempet tes darah kelihatan. juga kan. Heeh. Jadi ya sudah lah, disyukuri apapun hasilnya, memang Dan anugerah dari alhamdulillah Allah. seneng ya, jagoan nih. Seneng banget alhamdulillah. Tambah banyak yang berusaha bahagiain lu ya. Iya. Itu 7 bulan mungkin penuh haru dan penuh kebahagiaan. Mungkin flashback lagi 5 tahun kan mungkin gak gampang ya Koko dan Tete ini. Seperti apa sih mungkin sedikit aja perjuangannya dulu itu seperti apa? Juangannya semua upaya udah dilakuin karena kita emang nggak nunda ya. Iya. Dari jalur langit maupun jalur ikhtiarnya. Tapi ya sudah, pada akhirnya itu menjadi jalan kita semakin rekat, semakin erat, semakin teguh, semakin padu, semakin saling memahami. Iya. Dan justru yang paling mahal kan itu semua. Kami juga akhirnya mendapati ada teman-teman yang dapatnya memang diujinya cepat, tapi justru malah menghadapi ujian-ujian rumah tangga yang memang ya tidak semudah yang dibayangkan. Jadi malah kayak nemu hikmah ya, bahwa Iya. ternyata ada proses kita benar-benar nyatu padu dulu sampai akhirnya bismillah mudah-mudahan lebih siap untuk amanah ini. Kalau misalnya dibilang flashback ke tahun lalu itu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu lebih kayak setelah dikasih tuh ya Allah alhamdulillah engkau berikannya di 5 tahun ini kayak gitu karena ternyata hikmahnya itu banyak banget. Salah satunya itu merekatkan hubungan kami karena kan kami ta'aruf, kami nggak pacaran jadi kayaknya Allah pengen kami deket dulu, rekat dulu, saling memahami dulu sampai akhirnya kita bisa bareng-bareng ya nanti insya Allah ngerawat baby kita. Amin. Insya Allah. Sampai akhirnya memutuskan mungkin untuk bayi tabung sendiri gimana maksudnya? Awalnya itu sebenarnya by step step by sebetulnya. step. Aku nggak Jadi langsung makan apa IVF, dulu, jadi aku mulai insem promil alami tapi masih gagal. Terus aku mulai naikin step ke inseminasi, tapi inseminasi juga qadarullah masih belum dikasih jalannya dari situ. Akhirnya aku menjalani berbagai tes medis. Tadi ada dokter B juga kan dijelaskan kalau ternyata rahim abnormal, PCOS, terus sperma juga ada Kendala-kendala sedikit lain. masalah, terus ada radang panggul, ya lumayan banyak dan tubanya juga tersumbat. Jadi jalan untuk alami peluangnya sangat tipis, insem juga peluangnya sangat tipis. Akhirnya dokterku tadi itu bilang boleh nggak kita naikkan untuk IVF, kita coba. Alhamdulillah sekali IVF Allah anugerahkan dua bayi gitu di perutku gitu. Karena malam ini Ko Denis mungkin acara semeriah ini memuliakan istri juga salah satunya nih Kak. Iya, intinya mah Mulain keluarga ya biar bisa kumpul iya, ya sebenarnya. pada akhirnya orang pengen senang ketika akhirnya udah ngerasain ternyata begitu nyenengin diri sendiri ternyata gitu-gitu aja. Ternyata ada kebahagiaan yang jauh lebih besar yaitu ngelihat orang-orang yang tersayang terbahagiakan.
Sehingga akhirnya justru itu menurut saya lebih candu, lebih membahagiakan daripada sekedar nyenengin diri sendiri doang. Jadi makanya yuk nggak pengen senang-senang kita berdua aja, tapi yuk ajak semua orang-orang Keluarga. tersayang, para guru. Iya, yang datang juga sebenarnya banyak dari keluarga kita ya, terutama keluarga Koko, keluarga Tionghoa yang udah lama nggak ngumpul. Jadi kita ngumpul di sini dan alhamdulillah tuh Komplit tuh momennya kumpul. komplit. Jarang-jarang banget gitu keluarga Iya, papi 7 Hokkien. bersaudara, tujuh-tujuhnya kumpul. Kadang kan Rezeki kalau banget nggak sih isincia doang, menurutku. Imlek Aku doang. kayak gini, rezeki banget. Kita ngiranya keluarga Tionghoa nggak akan seramai itu datang, ternyata datang. Kita ngira teman-teman Ustadz, terus Kak Ari Untung dan yang lain nggak mungkin datang, pada datang gitu. Rezeki dede bayi kayak gini. Alhamdulillah. Kebetulan nih bak pengantin lagi nih. Nah, Flashback iya. pengantin. Nah, emang sengaja tema konsepnya itu kenapa kayak rada-rada Rada-rada. rada-rada pengantin karena supaya kita merefresh lagi sebelum jadi orang tua kita adalah pasangan gitu. Yang Kita berbahagia. adalah couple yang pernah berbahagia di momen-momen ya mungkin jalan pertama, gandengan pertama, kayak gitu kan, ciuman pertama, terus rangkulan pertama. Nah, itu momen yang pengen kita bangkitin sebelum kita jadi orang tua gitu. Kok mungkin sebelum jadi orang tua sudah mempelajari parenting tentang baby nggak sih? Karena Islamnya sempurna, jadi akhirnya kita ada bahasan tentang itu. Apalagi juga kalau diminta kajian, di kajian orang tua, parenting, biasanya di sekolah-sekolah dikumpulin orang tuanya minta bahasan tentang itu. Jadi ya ketolongnya alhamdulillah Islam yang sempurna, jadi petunjuk tentang itu ada, tinggal niruin contoh-contoh dari generasi-generasi terbaik Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Jadi, Sudah ada persiapan belajar. nama belum sih Coy? Ada dong. Nama udah sih. Ada dong. Bahkan tadi kan dikuisin Di juga. kuisnya ada tadi ya. Dikuisin juga. Inisial Inisial A. Bedanya A, kok mungkin depannya A. istri hamil gimana memanjakannya, nge-treatnya, berarti berbeda atau seperti apa? Karena memang dari awal ketika akhirnya sudah ijab kabul dan karena kalau Allah nggak ngizinin kita jadi kan pasti mudah sekali untuk Allah gagalkan ya, entah penghulunya mules lah atau gimana, tapi ternyata ya sudah jadi sah halal, maka semenjak detik itu juga udah komitmen Bismillah, berarti harus bahagiain beliau. Jadi sebetulnya nggak cuma momentum ini aja, setiap harinya, bahkan kalau bisa setiap momennya, apapun yang dilakuin di luar, ketika dakwah, ketika akhirnya harus mencari nafkah juga sebalik lagi kan sebetulnya untuk istri, anak-anak. Jadi ya bahagianya justru ada di beliau. Teteh ngidam mungkin. Ini dong. aku ngidam, tapi aku alhamdulillah ya anaknya Masya Allah baik budi, ngidamnya jajanan pasar yang murce aja, kayak pancong, Pancong, rujak. rujak. Tapi aku udah spesifik ya. Rujaknya tolong banyakin bengkoangnya, jangan pakai pepaya muda, jangan Banyakin juga pakai kacangnya. nanas, banyakin kacangnya dan juga cabenya harus 5. Terus kue pancong, Sering di kue murojaah. pancongnya harus yang banyak kelapanya, yang banyak gulanya. Tapi jajanan pasar yang gampang dicari sih sebenarnya. Ngidam. Teh kok mungkin Masya Allah bikin Teko. pesta sama Koko. Oh iya. Bikin selamatan tasyakuran mungkin untuk biaya fantastisnya ada nggak sih kok mungkin sengaja Iya, untuk ya. menabung sendiri puluhan juta. Itu relatif ya. Ya biaya kalau nyampe, kalau nyebutnya nominal ya nyampe mah nyampe aja, ya gimana kita pengennya kan sebetulnya sesuai dengan budget, tapi ya begitulah, kita yakinnya ini Allahnya yang maha kaya. Kadang ada orang nyiapin udah budget segala macem, kalau pengen dibikin acaranya gagal, nggak berhasil, gak gampang. Kalau udah benar-benar niatnya dari awal kita lurusin dulu nih, ini bukan sekedar pengen ya happy doang atau istilahnya caper atau gimana, benar-benar pengen bagian orang-orang tersayang. Maka tinggal mudah-mudahan ya Allah, untuk bahagiain mereka budgetnya segitu, Engkau yang maha kaya Allah mampukan, ya sudah ada aja rezekinya. Kita kan ya alhamdulillah Allah Banyak titipkan juga usaha-usaha, banyak juga yang pengen bantuin usaha apa untuk acara ini juga. Banyak sponsor sih yang bantuin, jadi alhamdulillah nggak semuanya dari dana pribadi gitu. Rezeki lagi-lagi rezeki anak ya, Insya Allah. Rezeki anak, dan ya tidak gimana ya, karena patokannya seneng, jadi ya kita doyannya makanan itu sesuaikan, doyannya tempatnya ini yang paling dekat, ya udah berarti nggak harus yang paling mewah tapi yang paling dekat. Jadi karena gitu sih, jadi bukan berlomba-lomba kayak mungkin ya ada beberapa kawan artis yang memang pengen semegah mungkin atau gimana, ya tafadhol silakan aja, tapi yang paling penting kan tujuannya yang penting jadi amal soleh. Udah beli pinculan si Dede belum sih?
Waduh. Mungkin karena aku nunggunya 5 tahun juga, jadi aku begitu udah masuk 7 bulan, ini kan udah mau fase akhir 7 bulan gitu ya. Begitu masuk 7 bulan, wah itu mah semua yang udah ku keranjangin udah langsung ku CO-in. Karena aku kan gak bisa kemana-mana ya, Koko juga kan kemarin padet dia umroh, jadi aku CO dari Shopee yang udah ku keranjangin itu begitu 7 Dulu bulan gak kenal langsung. aplikasi online kayak gitu. Ngulik, jadi jago. Jadi, Nyicil udah lengkap. Sampai kamar beda, ada kamar khusus nggak sih? Udah siap Udah. semuanya. Alhamdulillah. kamarnya sudah, sampai dekor yang di tembok-temboknya juga udah di. Se-excited itu menyambut baby twins. Akan bikin kayak tanggal cantik gitu nggak sih? Ya kalau memang nggak ada dibikin jodohnya ya. nggak dibikin juga sebenarnya. Aku prediksi HPL ya kalau dari dokter tuh aku sekitar 3 April atau 4 April. Jadi nggak, ya kalau misalnya kita bilang pengen 4-4 gitu ya, tapi kan balik lagi Allah yang menentuin ya. Ya insya Allah, harapan aku sih kalau aku bukan tanggal cantiknya, aku lebih pengennya itu di hari Jumat ba'da asar. Itu karena waktu Karena barokah, itu mustajab doa. Jumat itu hari dan- besar bagi orang Islam. Dan itu juga hari dimana dia dimasukin ke rahimku, hari Jumat ba'da asar. Kok mungkin gimana sebentar lagi kan Ramadan nih, ya pasti akan full jadwal atau gimana nih? Sementara Jadwal istri lagi hamil. Full. tetap full, tapi disesuaikan ya. Ada teman yang tiap harus di rumah. Di Ramadan sebelumnya itu mau nggak mau emang harus ninggalin rumah Kita nginep yang benar-benar di sebulan penuh. apartemen. Entah di apartemen atau juga ya safari kemana ya. Tapi kalau yang ini benar-benar pengen tetap di rumah. Jadi keluar secapek-capek atau selarut-larutnya, pokoknya tetap pulang lagi, subuh berangkat lagi, tapi tetap aja pulang. Jadi biar supaya setiap hari hadir lah istilahnya ini bapaknya. Nyampe luar kota juga nggak sih kan? Kalau luar kota pasti tinggalin teteh. Iya, tapi luar kotanya yang masih terjangkau pulang. Kayak Bandung Iya, gitu. Jabodetabek lah. Kalau nggak nyampe ke apa yang nyebrang lautan. Kalau di Ramadan ini, karena pengen hadir. Karena kan ya namanya ini nggak tahu ya. Kalau tahu-tahu ternyata kata Allah emang harusnya lahirnya di Ramadan, ya sudah Iya, bisa kan. jadi juga. Jadi pengen kan. yang nggak jauh-jauh. Badan setiap yang ngundang kajian atau ngadain acara pun juga dikasih disclaimer dulu bahwa kalau ternyata ada harus dampingin Tenda ke rumah sakit ya izin, kalau tiba-tiba harus nggak jadi datang atau gimana, dan mereka terima izin. Ngerti ya, Ngerti. alhamdulillah sih. Dan terakhir tadi sempat momen haru mungkin saat Koko mencium kedua telapak kaki untuk memohon restu ya. Ridho, ya surganya di situ soalnya kita nggak ada kalau nggak melalui mereka. Dan begitulah yang kau tahu, justru kalau pengen sukses bahagia aslinya gampang, nurut sama Allah, nurut sama orang tua, senengin mereka. Kalau kita pengen Allah senyum sama kita, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, justru buatlah orang tua kita tersenyum, maka saat itu Allah tersenyum kepada kita. Dan itu udah senjata terbaik. Yang mau satu dunia cinta sama kita tapi orang tua benci, sakit hati sama kita, demi Allah haram kita ke surganya Allah. Tapi kalau satu dunia benci, Allah ridho, orang tua ridho, ngedoain kita, terus setengah kaki kita udah nyampe surga itu kalau mau jujur. Tinggal mudah-mudahan husnul khatimah. Jadi ya nggak boleh setengah-setengah, harus pol-polan kepada beliau. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya, maaf sampai malam. Maaf ya. Kok Teh Yunda aku mau kasih tantangan. Sebenarnya kalau dibilang tema itu temanya kalau aku ya pengen kayak peri-peri gitu ya. Jadi kayak malaikat lagi mengandung gitu ya. Masya Allah. Tapi enggak sih sebenarnya kalau warna Malaikat krem. mengandung malaikat. Ya, aduh, amin. Sebenarnya kalau warna krem itu memang aku suka, dari dulu juga suka warna krem. Terus alhamdulillah nemu suami juga dipakein apa aja ganteng. Temanya agak-agak ini biar kayak pangeran-pangeran ala-ala sedikit. Karena biasa kalau kajian tuh jarang banget kok pakai Namanya juga ini. santri. Nggak ada tema sih teh sebenarnya. Yang penting Warnanya sesuai. warnanya kita suka. Kemudian